Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Story Nema di seluruh penjuru dunia. Seperti biasa, Nema bakal bacain komen-komen kalian dulu dalam sesi Nema Curhat. Makanya, kalau komen kalian pengen dibacain, langsung aja komen di bawah ya men. Entah itu curhat atau cuma sekedar sharing kebahagiaan, nanti Cak Seto pilihin terus Nema bacain di video selanjutnya. Kayak ini nih, dari @abayusuf97. Setiap pulang pondok selalu dengerin Story Nema. Gak kerasa udah 1 tahun lebih baru bisa nonton dan komen lagi. Loh, Masya Allah. Ternyata ada juga toh balsam Story Nema yang di pondok. Jangan lupa doain Nema dan tim lo ya, biar rezeki dan duitnya makin banyak serta barokah. Amin. Nema juga mau ngucapin makasih banyak buat yang udah ngasih super thanks dan juga para balsames elit yang udah berlangganan, yang tentunya ntar bakal Nema sebutin atu-atu di akhir video. Makasih lo men, udah bantu Nema dan tim Story Nema mengais rezeki buat nyenengin bini di rumah yang cantiknya minta ampun. Nah, sebelum masuk ke alur Undercover High School part ketiga, Nema cuma mau ngingetin nih men, alangkah baiknya kalau nonton video-video part sebelumnya, hitung-hitung buat nambah-nambahin adsense kita lah ya. Oke, langsung aja lah ya, tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, setelah kejadian mesra tak sengaja itu, Haesung pun balik ke rumah sambil cengar-cengir kasmaran nih ceritanya. Saat itu, Haesung juga mengenang masa kecilnya saat Bu Suah melamarnya karena mereka saling menyukai. Suah kecil berharap suatu hari nanti mereka akan menikah, sedangkan Bu Suah sendiri masih belum menyadari kalau Haesung adalah teman masa kecilnya. Gara-gara itu, Haesung jadi senyum-senyum sendiri karena telah bertemu cinta pertamanya. Besoknya, Bu Suah piket di ruang guru dengan hati riang gembira gara-gara adegan romantis bareng Haesung semalam. Tapi kemudian dia dibikin kaget setelah mengetahui Haesung yang menyaksikannya. Di momen itu, Haesung ngasih semangat ke Bu Suah yang bikin dia makin kegirangan gak karuan. Gara-gara itu, Bu Suah nanya ke Bu Rian kalau ada teman cowok yang meluk Bu Suah di tengah hujan dan memberi perhatian. Apakah artinya cowok itu jatuh cintrong kepadanya? Dijawab deh tuh sama Bu Rian kalau hal kayak gitu tuh biasa dan gak ada istimewanya sama sekali. Sampai gak lama, Pak Kepala Sekolah datang dan meminta para guru untuk mulai mengumpulkan pemungutan suara calon model brand ambassador SMA Byungmun men. Awalnya Pak Kepala Sekolah ngerekomendasiin Yena sama Yunjun, tapi Bu Suah langsung ngehentiin kampanye hitam tersebut demi ngebantu Haesung bisa masuk ke acara sekolah yang akan datang. Dengan sikap yang tegas dan percaya diri, Bu Suah bilang kalau para murid harus memilih sesuai perkataan hati dan adil sebagai bentuk demokrasi. Tapi pas pemungutan suara dimulai, Bu Suah malah memilih Yunju karena grogi abis ngelakuin hal barusan men. 빨리 합시다. 왜 이렇게 오래 걸려요? 자 그럼 개표합시다. Sementara di kelas, Haesung dibuat harap-harap cemas dengan hasil votingnya. Hingga akhirnya Haesung lah yang keluar sebagai pemenang, sementara Yunjun ngerasa gak terima ketika ngeliat Haesung merayakan kemenangannya. Hingga di malam harinya, tim 4 kembali berkumpul untuk saling melaporkan hasil penyelidikan kayak biasanya men. Di sini baru diketahui kalau Jaemun telah menyuap polisi yang menangani kematian Pak Satpam agar diakui sebagai kasus mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, Haesung juga menyadari ruangan berkas penyelidikan yang tersusun di bawah gedung tua adalah berkas penyelidikan buatan ayahnya. Dari sini, Haesung jadi makin yakin kalau Myungju benar-benar gak tahu keberadaan emas peninggalan leluhurnya. Dan itulah alasan kenapa Jaemun diperintah untuk merebut buku catatan ayah Haesung dari tangan Pak Satpam. Namun pertanyaannya, apakah hilangnya ayah Haesung berkaitan dengan Myungju? Lalu, Mijung juga melaporkan bahwa lagu himne Byungbun yang terekam dari jam kakek adalah aransemen piano 4 tangan atau harus dimainkan dengan berpasangan persis seperti yang dilakukan dalam cerita hantu piano usang. Tapi masalahnya, mereka semua nggak ada yang bisa main piano men.
Sampai tiba-tiba Busua datang dan menawarkan diri untuk memainkan pianonya sekaligus mengajari Haesung untuk memainkan lagunya. Karena nggak ada pilihan lagi ya kan, Ansuk pun menyetujui dan memberi gelar kehormatan kepada Busua sebagai kartu rahasia dari agen rahasia. 명예 현장 지금 멋대로 하시는. 역시 오수아 선생님. Abis itu, Busua nyeritain alasannya ke Haesung kenapa dia pengen banget jadi guru tetap. Ternyata dia udah berjanji ke murid pertamanya yang telah meninggoy atau hilang entah kemana bahwa kelak dia akan menjadi guru tetap. Setelah pertemuan itu, Haesung yang mulai kepikiran dengan Busua mulai nggak bisa ngebohongin perasaannya sendiri, men. Kebetulan Busua nelpon terus ngasih tahu kalau Jaemon terlihat berada di perpustakaan. Ternyata kehadiran Jaemon emang udah ditunggu-tunggu karena ruangan Myungju cuma bisa dibuka oleh sidik Myungju sama Jaemon doang. Saat itu, Busua memberanikan diri untuk berpura-pura meminjam buku yang lagi dibawa Jaemon demi mendapatkan sidik jarinya. Setelah berhasil mendapatkan buku itu, Haesung langsung mengambil sidik jari tersebut untuk di-cloning, tapi dia malah gagal fokus ketika ngelihat Busua yang ada di sampingnya, men. Gak cuma itu aja, pas Busua ngajarin main piano, Haesung gagal fokus mulu. Dan juga pada saat Haesung ngelatih Busua bela diri untuk perlindungan diri, Haesung juga salah tingkah karena hatinya semakin berdebar-debar, men. Malamnya, sebagai agen kehormatan, Busua diundang ke kantor Badan Intelijen. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menyusup ke kantor Myungju yang akan dilakukan pada saat acara sekolah berjalan. Karena acara itu akan dijaga secara ketat, Yonghun akan menyamar menjadi pelayan untuk mengalihkan perhatian. Kemudian, Mi-jung bertugas untuk menghapus data keluar masuk ruangan Myungju saat Haesung dan Busua memasuki ruangannya. Setelah rencana disusun dengan matang, mereka pun pergi ke acara sekolah untuk melancarkan misi tersebut. Dengan sikap gagah, Haesung memasuki gedung acara dan lagi-lagi tersepona dengan kehadiran Busua yang tampil menawan aduhai unyu wiu. Tapi bukannya mengalihkan perhatian tamu, Mi-jung sama Yonghun malah sibuk makan yang ngebikin Ansuk marah-marah, men. Terus buat berjaga-jaga, Haesung ngasih sebuah kalung ke Busua dengan kamera tersembunyi serta sebuah bius, men. Haesung juga berjanji kalau dia akan melindunginya dengan sekuat jiwa dan raga. Setelah beberapa saat berlalu, Myungju pergi ke ruangan tertutup beserta tamu kehormatan untuk melakukan pesta tertutup. Di momen inilah, Haesung dan Busua segera beraksi ketika Yonghun memadamkan listrik. Tapi sayangnya, listrik kembali menyala lebih cepat karena Jaemon yang sangat sigap, men. Dan apesnya lagi, pintu ruangan Myungju gak bisa dibuka gara-gara sidik jari yang telah di-cloning tak terduplikasi dengan baik. Dengan sigap, Mi-jung sama Yonghun pergi ke sana untuk mengalihkan perhatian supaya Haesung sama Busua bisa pergi. Tapi masalah nggak berhenti di situ aja, men. Karena ternyata keberadaan Haesung dan Busua diketahui para security dan mau nggak mau Haesung pun mengeluarkan jurus kanuraganya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan Myungju dan mulai memainkan lagu himne guru bersamaan dengan paduan suara yang saat itu menyanyikan lagu yang sama. Saat inilah Haesung menyadari beberapa tuts piano gak berfungsi. Dan setelah selesai memainkan lagu tersebut, ternyata gak terjadi apa-apa, men. Ya, karena gak banyak waktu lagi, mereka pun segera keluar untuk mengamankan diri. Tapi Haesung juga menyempatkan diri untuk menghapus rekaman CCTV di laptop Myungju. Namun siapa sangka Haesung nemuin file isinya tentang operasi penyamaran agen NIS di Byungmun High School. Dan yang bikin gak habis pikir, identitas Haesung juga ada di sana, men. Meski begitu, untungnya tim 4 berhasil kabur dari acara Byungmun High School tanpa jejak. Tapi pas di jalan, Ansuk menyadari perubahan sikap dari Haesung yang lagi nutupin fakta tentang Myungju yang memiliki berkas misi penyamarannya. Gara-gara itu, rekan-rekannya jadi ngerasa khawatir main sama Haesung. 뭔가 이상한 것 같은데. Sesampainya di rumah, Haesung langsung nulis daftar orang-orang yang dicurigainya untuk mencari pengkhianat di antara mereka.
Tapi pas nulis nama Ansuk, batinnya tiba-tiba ngerasa sakit mengingat dia adalah sosok ayah pengganti bagi Haesung. Hingga di keesokan harinya, Bu Su-a menyadari ada yang aneh dengan tuts piano di ruangan Myungju yang gak berfungsi. Kemudian dia menulis lirik lagunya dan menandai lirik yang tutsnya gak berbunyi itu. Alhasil, Bu Su-a mendapat sebuah kalimat yang berbunyi kayak gini, men. 빛나리 황금 Malamnya, Bu Su-a gak sengaja ketemu sama Haesung dan langsung ngasih tahu tentang penemuannya tadi. Namun, Haesung yang masih gak mood malah cuek yang bikin Bu Su-a kesel banget sama sikap itu. Tanpa basa-basi lagi, Bu Su-a langsung maksa Haesung pergi ke kedai ibunya dan meminta Haesung untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena udah gak bisa ngeles lagi, dikasih tahu deh tuh sama Haesung bahwasanya kini misi penyamaran Haesung udah bocor. Dan fakta pahitnya lagi, secara gak langsung Myungju lah orang yang menugaskan Haesung untuk menyamar di Byungmun High School. Tujuannya agar Haesung membawa emas tersembunyi ke hadapannya. Karena itu, Haesung jadi berpikir pasti ada salah satu anggota NIS yang berkhianat dan berpihak ke Myungju. Ngedengar itu, Bu Su-a pun segera menghiburnya dengan bilang kalau Haesung gak boleh ngerasa sedih sendirian. Apalagi saat ini Haesung punya wali kelas cantik, imut, kocak, dan bisa dipercaya kayak dirinya. Habis itu, Haesung pura-pura nganter Bu Su-a pulang nih ceritanya. Padahal rumah mereka sebelahan gitu. Di momen inilah, Haesung ngasih tahu sebuah fakta kalau dia adalah orang yang ingin dinikahi Bu Su-a pas masih kecil dulu. Terus pas mau pisah, Bu Su-a minta maaf ke Haesung karena dulu sempat benci banget sama dia. Soalnya dulu Haesung tiba-tiba hilang, pindah sekolah tanpa pamit. Sampai akhirnya Bu Su-a ngedengar kabar kalau ayah Haesung hilang, entah kemana. Karena itu, Bu Su-a menyemangatinya dan yakin kalau sebentar lagi Haesung akan menemukan ayahnya. Besoknya, Bu Su-a lagi ngebuka link yang ada di kartu nama ayah Sung Jae yang ternyata isinya adalah data-data pengaturan nilai. Dari sinilah dia menyadari betapa bobroknya sistem pendidikan di SMA Byungmun yang penuh dengan kepalsuan. Namun apesnya, Myungju juga tahu kalau Bu Su-a telah mengakses link tersebut dan langsung mencegatnya. Meski begitu, tanpa rasa takut, Bu Su-a bilang kalau kediktatoran hanya akan membawa kehancuran dan dia gak akan tunduk kepada Myungju apapun yang terjadi. Di tempat lain, Haesung mulai memasang GPS di kendaraan orang-orang yang dicurigainya, termasuk mobil Ansuk, men. Gara-gara misi ini juga, dia jadi nggak bisa ngebantu Bu Su-a yang sedang menghadapi masalah dengan Myungju. Tapi, keputusan Haesung berubah ketika ngelihat Yujung yang sangat giat belajar. Karena ternyata dia pengen jadi agen NIS kayak Haesung dan juga ayahnya. Saat itu, Yujung berniat mengikuti lomba matematika supaya dapat rekomendasi masuk ke kampus ternama. Tapi berkat info dari Bu Su-a, Haesung jadi tahu seberapa keras Yujung berjuang. Yang jadi juara tetap Yena. Sebab seperti yang kita tahu, lomba tersebut udah diatur sama ayah Sung Jae dan juga Myungju, men. 아빠한테 연락하고. Malamnya, Haesung kembali mendapat info mencengangkan setelah menguping pembicaraan Myungju sama ayah Sung Jae menggunakan alat penyadap. Myungju bilang kalau dia bakal ngasih Bu Su-a pelajaran karena telah berani menentangnya. Mengetahui hal itu, Haesung pun langsung khawatir dan segera nyariin Bu Su-a yang masih sibuk di sekolah untuk mencari bukti kuat atas pemalsuan nilai yang terjadi. Dan begitu berhasil menemukan Bu Su-a, Haesung langsung ngebawa Bu Su-a ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan bersama-sama. Sesampainya di rumah, Bu Su-a nyeritain tentang kasus murid pertamanya, men. Jadi, siswi tersebut bernama Minji dan dia terpaksa harus putus sekolah gara-gara dijebak mencuri lembar jawaban ujian. Saat itu, Bu Su-a berusaha untuk membersihkan namanya, tapi apalah daya, dia nggak bisa berbuat banyak karena statusnya yang masih sebagai guru honorer. Sejak saat itulah, Bu Su-a berjanji akan menjadi guru tetap supaya bisa melindungi murid-muridnya. Dan begitu kelar cerita-cerita masa lalu, mereka memulai penyelidikan dengan menonton video rekaman acara Dis Natalis Byungmun High School, men. Dari penyelidikan tersebut, mereka menemukan sosok-sosok yang diduga terlibat dalam pemalsuan nilai Byungmun High School. Dari situ, Haesung sama Bu Su-a menyadari pemalsuan nilai ini menjadi sebuah bisnis yang melibatkan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Uang besar mengalir bertukar dengan sebuah nilai dan nantinya uang-uang tersebut digunakan Myungju untuk membangun proyek kota pendidikan. Karena itu, Haesung langsung pergi ke kantor NIS untuk melaporkan hal tersebut ke Yunghun sama Mijung. Tapi
Tapi anehnya, pas di sekolah, Pak Direktur tiba-tiba ngechat Haesung bahwa misi penyamarannya akan dibatalkan minggu depan. Oleh karena itu, Haesung langsung ngasih tahu rencananya ke Bu Suah, yang mana dia berencana untuk berpura-pura mengetahui keberadaan emas peninggalan tersebut supaya Myungju mempertahankan Haesung di sekolah. 내부 첩자를 잡기 위해서 내가 이 학교에 남아 있어야 돼. 이 작전을 위해서 서명준은 절대 날 내쫓지 못할 거야. Gak lama, Haesung akhirnya cabut nemuin Myungju di kantin dan tanpa basa-basi lagi, dia bertanya tentang riwayat gedung olahraga Byungmun High School. Dia bilang di sana ada sesuatu yang disembunyiin oleh seseorang di masa lalu. Nah, pas lagi seru-serunya, Haesung sengaja ngehentiin ceritanya biar Myungju penasaran gitu, men. Malamnya, Bu Suah masih berjuang seorang diri memeriksa kecurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Gak disangka, dia menemukan fakta. Setiap kali kecurangan ujian terjadi, Pak Junho lah yang selalu jadi pengawas ujiannya. Gak pakai lama, dia pun langsung pergi ke rumah Haesung, tapi dia malah bertemu dengan pria bertopeng yang telah menunggu kedatangannya. Setelah waktu berselang beberapa saat, Haesung pun akhirnya pulang dan menemukan Bu Suah yang telah dalam keadaan tak sadarkan diri, men. Dengan sigap, Haesung langsung membawa Bu Suah ke rumah sakit karena ternyata dia mendapat luka tikaman di perutnya. Namun alhamdulillahnya, Bu Suah berhasil melewati masa kritisnya meski Haesung terus merasa khawatir dan bersalah terus-terusan gara-gara gak bisa menepati janjinya untuk melindungi Bu Suah. Besoknya, Haesung izin ke Bu Rian gak masuk sekolah sebab Bu Rian lah yang menggantikan Bu Suah ngajar di kelasnya. Terus, Haesung yang masih larut dalam kesedihan sambil menghabiskan waktunya untuk menjaga Bu Suah. Hingga akhirnya, Haesung ngerasa lega tatkala ngelihat Bu Suah siuman dari masa kritisnya. Dalam momen itu, Bu Suah ngasih tahu kalau Junho terlibat dalam skandal pemalsuan nilai di Byungmun High School. Dan entah semesta merestui atau hanya kebetulan belaka, Yonghun juga mengabarkan hasil olah TKP dari pembobolan rumah Haesung yang ternyata pelakunya adalah Junho, men. Tapi entah apa yang dicari Junho, yang jelas hal itu ngebikin Haesung penasaran. Oleh karena itu, dia langsung pulang untuk menganalisa dan mencatat. Dia pun langsung pulang untuk menganalisa dan mencari tahu apa yang dicari oleh Junho. Hingga akhirnya Haesung menemukan satu kesimpulan bahwa Junho datang atas perintah Myungju karena benda yang dicari Junho adalah buku catatan peninggalan ayah Haesung. Dan bener aja, saat ini Junho lagi ngelaporin hasil curiannya sambil ngasih buku tersebut ke Myungju, men. Tapi dia juga meminta jaminan ke Myungju agar ngelindungi dia sebab tragedi penikaman Bu Suah pasti akan berbuntut panjang. Kalau Myungju gak mau, Junho bakal ngebongkar semua kebusukannya. Ternyata tujuan Myungju mencari buku catatan tersebut adalah untuk mencari tahu cerita misteri keempat Byungmun High School gara-gara dibikin penasaran sama Haesung kemarin. Tapi semua harapan itu sirna karena ternyata penyelidikan ayah Haesung belum sampai di cerita misteri keempat. Dan berdasarkan hal itu, Myungju menduga kalau Haesung lah satu-satunya orang yang tahu cerita misteri tersebut. 그러니까 답은 자기뿐이다. Setelah Junho pergi, Myungju memerintahkan Jaemun untuk menemukan cerita misteri keempat gimana pun caranya. Seakan terlelap dalam obsesinya, Jaemun juga diperintahkan untuk melenyapkan Junho malam itu juga, men. Kebetulan saat itu Yonghun sama Michung juga sedang mengintai Junho. Sampai gak lama, Jaemun terlihat membuat Junho gak sadarkan diri terus membawa ke area rongsokan. Jaemun dan antek-anteknya berniat melenyapkan Junho, tapi Yonghun dan Michung datang untuk menghentikannya. Namun karena emang cuma modal nekat doang, hasilnya malah kayak gini, men. Pas mereka mau diratain pakai alat berat, sang lakon utama kita datang tepat waktu dan langsung menunjukkan aksi heroiknya. Meski sempat mengalami kesulitan pas ngelawan Jaemun, tapi akhirnya Haesung berhasil menumbangkannya serta menyelamatkan rekan-rekannya. Haesung pun ngebawa Junho ke hadapan Bu Suah dan saat itulah Bu Suah melampiaskan semua amarahnya atas semua perbuatan kotor Junho, men. Bu Suah gak mempermasalahkan tentang penikaman yang dialaminya, tapi dia kecewa karena Junho melakukan hal tak terpuji sebagai seorang guru, padahal anak didiknya sedang berjuang menggapai impian mereka.
Habis itu, Haesung pun mengamankan Junho di sebuah ruang rahasia karena dia masih belum percaya dengan siapapun, termasuk rekan-rekannya dari NIS. Terus Haesung ngasih tahu lokasi Junho ke Ansuk buat ngebuktiin apakah Ansuk pengkhianat atau bukan. Tapi sampai pagi tiba, gak ada yang mencurigakan, yang berarti Ansuk bukanlah sang pengkhianat. Mengetahui hal itu, Haesung pun langsung meminta maaf kepada Ansuk karena sempat gak percaya sama dia. Apalagi Ansuk adalah orang yang membesarkannya dan menjadi sosok pengganti ayah bagi Haesung. Haesung pergi ke sekolah dan melakukan hal yang sangat di luar Nurul, men. Tanpa basa-basi lagi, dia mengkonfrontasi Myungju secara langsung di ruangannya. Haesung meminta Myungju agar berhenti berpura-pura gak tahu apa-apa karena faktanya mereka sama-sama tahu kalau Haesung adalah seorang agen yang sedang menyamar. Tapi sampai saat ini dia belum mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya dan kenapa Myungju memilih Haesung sebagai agen untuk misi penyamaran di sekolahnya sendiri. Nah, karena dapat jawaban yang diinginkan, Haesung ngasih flash disk yang diberikan oleh Junho yang berisi bukti keterlibatan Myungju dalam skandal pemalsuan nilai. Dengan itu, Haesung pun menyeret Myungju ke ranah hukum agar diperiksa oleh polisi. Pas berada di ruang interogasi, Pak Direktur menemui Myungju terus kelihatan kayak panik banget, men. Tapi Myungju malah ketawa ketiwi kegirangan yang menandakan kalau Pak Direktur lah si pengkhianat yang jadi antek-antek dari Myungju. Hingga di malam harinya, Haesung sama Ansuk nongki bareng menandakan hubungan mereka mulai membaik. Ansuk juga bisa memahami Haesung tentang masalah kemarin karena ada kalanya orang dewasa kayak dia harus bersabar menunggu Haesung menyampaikan unek-uneknya dengan sejujur-jujurnya. Bagi Ansuk, itulah arti kekeluargaan yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melupakan kenangan pahit tersebut dan saling memaafkan. Tapi suasana hangat tersebut hilang begitu saja cuma gara-gara hal sepele kayak gini, men. 자식이 울긴 누가 울었다고. 지갑 안 가져왔으니까 네가 쏴. 맨날 내가 쏘잖아. Hari pun berlalu begitu kencang. Wush. Di sekolah, Pak Kepala Sekolah disibukkan dengan skandal Myungju yang mengakibatkan datangnya wakil komisaris dari Departemen Pendidikan. Semua guru auto panik dong dan gak ada yang mau buat mandu wakil komisaris itu, terus malah numbalin Bu Su'a. Sementara itu, Haesung tanpa sengaja menyadari arti dari lirik yang ditemukan oleh Bu Su'a, yang mana si pembawa manik-manik yang dimaksudkan adalah Byungmun. Dan gak banyak cincong lagi, Haesung pun langsung nelpon Ansuk terus ngasih tahu hal tersebut. Sementara di kelas, Bu Su'a meminta maaf mewakili sekolah atas skandal yang telah terjadi. Dia juga berjanji semua kejadian memalukan ini gak akan terulang lagi. Dengar itu, para murid pun akhirnya tersentuh dan memutuskan untuk membantu Bu Su'a mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan wakil komisaris dari Departemen Pendidikan, men. Hingga di keesokan harinya, akhirnya wakil komisaris datang nih ceritanya. Tapi sangat di luar Nurul, men. Ternyata wakil komisaris yang dimaksud adalah si kampret Myungju. Gak pakai basa-basi lagi, saat itu juga di hadapan semua guru, Myungju menyuruh Haesung untuk menghentikan penyamarannya dan mengungkap identitasnya. Sampai tiba-tiba 학생 놀이는 bersambung. Ending yang membongkarkan. Gimana? Lanjut nggak nih? Dan seperti janji Nema tadi, inilah nama-nama Balsemers elit sang donatur tetap story Nema yang udah sudi berlangganan. Ada Bento WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bung Tel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J. Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes
Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Eksis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Vele, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Ma Rem, Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jumke, Sivo Shiva, Zikri Dua Aja, Sukresno DK, Ono Derasu, M Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Andrian, M Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Chati, Fandi TW, Barkah S Jojo, Zaki, MF Andrian, Rizky Xiaomi, Hai Channel, Desta Pandi, Toto Wibowo, Bugis Ulah, Adel Adam Simanulang, Icang Cangcut, Rian Hotel, Kukang, Dedi Sihombing, Bayu Kepri Ando, Haris PGN 01/01, Ikhtas Abdul Ar-Rashid, Richardo, Benny Chong, Bernard Le, Ida Nisti, Sar Ihsan, Putra Erna, Martin Dirga Trans, Robi Sodikin, Ikhwan Suwarso, Putra Nasrisah, Henry Awan, Muhammad Wahyu, Fadlan Firdaus Zaman, RX King, Rose Yus, Amput Iyut Gua, Wahyudin Saleh, Aris Munandar, Sulfikar Salu, Jepri Putra, Akira Kunz X, Balkis Humayroh, Halo Adi, Buzel, Angga Akbar, Yusuf Aditya, IR Prime Tyson, Ersyadan Dika, Dava Hadiatul Ada, Opan Sopandi, Ram Fauzan, Christian, Edi Suhardi, Wafik Sultan, Panji BGS, Raihan Nastiar, Atan Len, Dermawan, Wahid Iskandar, Kok Noname, Ongo Udin Mas, Leo Liefde, Feli Za, Suhartono Dayanto, Apri Adriansyah Amar, Rel Parel, Enggar Gemilang, Firdaus Mahmud, Igol NVR, Syahrul Iman, BG Asrul SFA Premium, Davi Pikar, David Sihol Sigiru, Sahat Raka Maruli Sihombing, Abdurrahman Zain, Ayoyi Pajam 88, M Cangkul, Zaki Maulana Afriza, Akmal Rizal, M Arim HFZ, Paul Sinaga, Dilon Tania 12, Mohdasri 21, Bangkali. Oke, seperti biasa putra jomblo, segera temukan jodohmu karena daging terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film itu diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.